Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan atau meresum materi mengenai seleksi pegawai. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Saharudin dari kelas manajemen 22 3D. Akan menjelaskan atau meresum tentang materi seleksi pegawai. Untuk pertama-tama, pengertian dari seleksi pegawai itu sendiri menurut T. Hani Handoko pada 1996. Seleksi adalah serangkaian langkah kegiatan yang digunakan untuk memutuskan apakah pelamar diterima atau tidak diterima oleh perusahaan tersebut. Sedangkan menurut Melayu SP Hasibuan pada tahun 2002, seleksi adalah suatu kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar yang diterima atau ditolak untuk menjadi karyawan perusahaan. Seleksi ini didasarkan kepada spesifikasi tertentu dari setiap perusahaan yang bersangkutan. Nah, di sini ada beberapa tujuan dari seleksi penerimaan karyawan. Yang pertama, untuk mendapatkan para karyawan yang memenuhi syarat dan mempunyai kualitas sebagaimana yang dibutuhkan, seperti jujur, disiplin, terampil, kreatif, loyal, dan berdedikasi tinggi. Yang kedua, untuk mengukur kemampuan calon karyawan, apakah mengerjakan pekerjaan tertentu yang dibutuhkan. Yang ketiga, untuk menyiapkan dan membentuk kader-kader karyawan yang dapat menunjang kegiatan perusahaan yang di masa yang akan datang. Nah, di sini ada metode dalam seleksi penerimaan karyawan. Ada namanya metode non-ilmiah dan metode ilmiah. Prosedur dalam seleksi penerimaan karyawan, yang pertama itu penerimaan surat lamaran. Yang kedua, penyelenggaraan ujian, wawancara seleksi, surat-surat referensi, evaluasi medis, wawancara dengan penyedia, pengenalan pekerjaan, keputusan seleksi. Selain itu, ada beberapa kendala dalam seleksi penerimaan karyawan. Yang pertama yaitu tolak ukur. Kendala tolak ukur adalah kesulitan untuk menentukan standar tolak ukur yang dipergunakan untuk mengukur kualifikasi seleksi secara objektif. Penyeleksi. Kendala penyeleksi adalah kesulitan mendapatkan penyeleksi yang benar-benar kualifit, jujur, dan objektif penilaiannya. Yang dari segi pelamar, kendala pelamar kesulitan untuk mendapatkan jawaban yang jujur dari pelamar. Faktor-faktor dalam di sini ada tiga faktor yang mempengaruhi dalam seleksi penerimaan karyawan. Yang pertama itu faktor etika, faktor internal organisasi, dan faktor kesamaan kesempatan. Itu merupakan resume materi dari seleksi karyawan, atau disebut dengan seleksi pegawai. Selain itu, seleksi pegawai adalah memperoleh karyawan yang paling tepat dalam kualitas maupun kuantitas dari calon-calon yang akan ditariknya. Dan dapat ditambahkan kembali bahwa seleksi sangat berperan bila ternyata para karyawan berprestasi baik sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, seleksi merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan. Tujuan diadakannya seleksi karyawan yaitu mendapatkan tenaga kerja yang tepat untuk memangku jabatan tertentu. Hal ini diartikan bahwa tenaga kerja tersebut dapat memberikan prestasinya dalam perusahaan. Itulah materi resume mengenai seleksi pegawai. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Selain itu ada beberapa yang perlu dijelaskan mengenai dengan kendala-kendala seleksi penerimaan karyawan. Nah, kendala-kendala penerimaan seleksi karyawan itu dapat diatasi dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu untuk dari segi pelamar, biasanya itu pelamar memberikan info yang tidak sesuai atau bohong. Nah, cara untuk mengetahui apakah pelamar ini bohong atau tidak, yaitu bisa dengan cara memberikan atau mentes kemampuan yang dia miliki sesuai dengan apa yang dia tulis di kertas lamaran. Nah, itu merupakan beberapa cara untuk menyiasati atau
menyiasati atau menanggulangi faktor-faktor yang dapat menghambat penerimaan karyawan, kendala untuk pelamar yang tidak jujur. Itulah resume dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.